Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat ya. Berjumpa kembali kita dalam pembelajaran kita hari ini. Saya harap tetap semangat pokoknya ya. Kita harus menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, jangan lupa berolahraga juga. Ingat kalau bepergian memakai masker, memakai hand sanitizer. Itu selalu saya ingatkan. Dan terutama kita harus berdoa, memasrahkan diri kepada penyelenggaraan Tuhan. Karena Tuhan yang akan melindungi kita, menjaga kita. Ya, terutama dalam aktivitas kita belajar pada hari ini. Teman-teman, kita akan belajar hari ini tentang keberagaman sebagai realitas asali kehidupan manusia. Nanti diharapkan dalam pembelajaran ini kita bisa semakin memahami dan menghayati makna dan hakikat keberagaman itu. Ya, terutama kita tinggal di Indonesia yang penuh kemajemukan ya, nanti sesuai kita lihat akan sesuai dengan nasihat Injil yaitu yang diteladankan oleh Yesus sendiri. Nah, teman-teman, kita kalau bicara soal keberagaman kita harus bertanya dong, keragaman itu apa sih? Keragaman itu adalah sebuah kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu keragaman itu dilihat sebagai sebuah sikap, tingkah laku atau cara. Tapi juga bisa dilihat sebagai macam atau jenis dan juga bisa dilihat sebagai musik, lagu atau langgam atau bisa juga berarti warna, corak ya, atau juga bisa berarti laras, tata bahasa ya. Jadi keragaman menunjuk adanya banyak macam. Nah, di sini keberagaman sendiri berarti perihal berjenis-jenis atau beragam-ragam atau sesuatu keadaan yang beragam. Jelas ya, keragaman itu ya. Secara umum memang keberagaman atau keragaman itu bisa dimengerti sebagai suatu kondisi di mana terdapat perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat ya di berbagai bidang seperti suku dan ras, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, adat dan kesopanan, sosial dan ekonomi. Maka kalau kita ditanya, apa saja sih unsur-unsur keragaman dalam masyarakat? Ya itu tadi, ada suku bangsa ras, ada agama dan keyakinan, ada ideologi dan politik, ada adat dan tata krama, ada ekonomi dan sosial. Maka teman-teman, kita akan lihat satu persatu, mulai dari suku, bangsa, dan ras. Di Indonesia ini ya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ya, mengenai suku dan bangsa jelas ya, ini dipahami sebagai sesuatu yang memang secara lahiriah nampak, ya, secara biologis ya, misalnya ya seperti warna kulit, ya, rambut, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala dan sebagainya. Ini sangat nampak sehingga memang suku bangsa di Indonesia itu sangat beragam. Dari Sabang sampai Merauke saja kita ada sekitar lebih dari 300 macam suku bangsa. Tapi kalau dilihat dari ras, kita ada dua ras Mongoloid dan ras Australoid. Nah ini ras Mongoloid ini ada di bagian Indonesia bagian barat, sementara ras Australoid ini di Indonesia bagian timur. Ini soal ras dan suku bangsa. Tetapi kalau kita boleh memilih, ya kita mau menjadi suku apa? Tentu kita tidak akan bisa memilih karena kita dilahirkan dengan apa adanya. Inilah kita. Jadi kita juga harus tetap merasa bangga dari mana kita berasal. Suku apa kita harus bangga atas itu. Tetapi jangan sampai melemahkan atau merendahkan suku yang lain. Ya. Jadi kebanggaan itu harus kita memang tanamkan, kita wujudkan dalam tindakan kita tanpa merendahkan suku yang lain. Nah, teman-teman kalau kita lihat yang kedua yaitu agama dan keyakinan. Memang agama dan keyakinan dipahami sebagai sebuah ikatan ya yang berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi, transendensi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Namun ya dengan kekuatan gaib ini berdiam di dalam diri manusia atau imanen yang hanya bisa dirasakan kekuatannya. Maka ini yang mencoba kita pahami dari sudut pandang ini, ya, sebuah ikatan yang dengan kekuatan yang lebih tinggi ini. Nah di Indonesia sendiri ya ada berapa agama yang diakui? Ada 6 agama yang diakui yaitu Islam, Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha dan ada Konghucu. Sementara kepercayaan yang diakui itu atau kepercayaan memang banyak ya, harus didaftarkan memang ya. Di antaranya adalah ada Kejawen ya di Jawa, ada Sunda Wiwitan, ada Permahalim, ada Marapu, ada Keharingan ya di Kalimantan, ya ada Alu itu dulu di Tanah Toraja, kemudian ada Buhun di Jawa Barat,
Dan ada adat Asmat di Papua, kemudian ada Marupu tadi di Marapu di NTT, ada Wetutelu di NTB, kemudian ada Wor juga di Papua. Sementara masih banyak lah kepercayaan yang lain yang memang ada di dalam masyarakat kita. Nah, teman-teman, kita memang tingkat keimanan kita berbeda-beda lah satu dengan yang lain. Maka yang terpenting adalah bagaimana sih kita bisa mewujudkan iman kita dalam perbuatan kita sehari-hari, ya, melalui ketakwaan kita, ya. Kita harus mencoba menempatkan iman kita dalam perbuatan kita. Kita tidak perlu loh menjudge atau menghakimi yang lain bahwa yang lain itu tidak benar, ya. Kita yakin bahwa yang kita yakini itu benar, tapi tidak perlu merendahkan yang lain, ya. Kita hormati mereka, ya. Kita utamakan sikap toleransi kita. Yang ketiga soal ideologi dan politik, ya, di Indonesia, ya. Yang namanya ideologi, ya, itu ada satu, ya, ideologi negara yaitu Pancasila. Tetapi tetap ada ideologi yang lain yang mendasari sebuah organisasi misalnya, ya. Kemudian dalam dunia politik, ya, politik memang bermakna sebagai usaha dalam menegakkan ketertiban sosial. Nah, maka ini akan kita lihat bagaimana sih di Indonesia ini partai politik itu mencoba untuk menjadi wadah. Maka banyak partai politik yang berusaha untuk menjadi alat atau menjadi wadah untuk menegakkan ketertiban sosial, ya. Banyak tokoh-tokohnya, ya. Tetapi yang penting adalah bahwa di tengah keberagaman ini, ya, di Indonesia ini hanya ada satu ideologi, yaitu Pancasila yang menjadi ideologi negara. Sementara di partai politik tetap, ya, harus menggunakan, atau setiap organisasi harus menggunakan harus berideologi Pancasila selain ada ideologi lain yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman, adat dan tata krama ini juga menjadi hal yang kita lihat sebagai sesuatu yang beragam, ya, di Indonesia ini, ya. Tata krama sekali lagi itu menyangkut soal soal sopan santun, ya, soal tindakan, perilaku, ya. Bagaimana kita bertegur sapa, ya, ucapan dan sikap keramaan kita yang nanti tetap akan mengarah kepada bagaimana sih norma itu terbentuk dalam kehidupan masyarakat. Nah, teman-teman, tata krama terbentuk dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri dan diharapkan akan menjadi sebuah interaksi sosial yang tertib, efektif dalam kehidupan masyarakat. Maka sebetulnya norma-norma itu dibentuk untuk menyatukan berbagai perbedaan sehingga kita bisa tercipta sebuah ketertiban sosial. Nah, teman-teman, yang berikutnya adalah soal kesenjangan ekonomi dan sosial. Ini lihat dari gambar ini, ya, tergambar sekali, ya. Di satu sisi ada memang pemukiman kumuh, di sisi lain sebagai backgroundnya itu ada sebuah bangunan pencakar langit. Nah, dari keberagaman ini memang di Indonesia, ya, kita memang masih menjadi negara berkembang di mana masalah perekonomian menjadi perhatian yang supaya bisa meningkat. Nah, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, ya, sekali lagi, ya, berkaitan dengan mungkin tingkat pendidikan, ya, pangkat, golongan, strata sosial. Nah, ini bagaimana kita memang harus bisa menyembatani ini supaya kesenjangan ini tidak menimbulkan sebuah persoalan, ya, ketidakadilan. Nanti kita akan lihat, teman-teman, ya. Jadi dalam hal ini, ya, terlintas jelas bahwa terdapat golongan orang berdasarkan status sosial di Indonesia, ya, adalah negara. Negara menjadi orang yang seharusnya menjadi bagian yang harus memang menyelesaikan kesenjangan soal ekonomi dan sosial ini, ya. Teman-teman, apa sebetulnya pengaruhnya bagi bangsa Indonesia keberagaman itu? Ya, yang pertama, di dalam kelompok-kelompok, ya, seringkali terjadi segmentasi karena memiliki kebudayaan yang berbeda. Segmentasi itu terkelompok-kelompok gitu, ya. Kemudian struktur sosial terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer, ya. Kemudian kurang adanya pengembangan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Kemudian secara relatif seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lain karena adanya perbedaan, ya. Kemudian yang kelima, secara relatif, ya, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Ini yang terjadi, ya. Pengaruhnya karena keberagaman itu. Kemudian yang keenam, adanya dominasi politik
oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Ini ya kadang-kadang terjadi ya, karena apa? Karena keberagaman itu. Kemudian, apa persoalan atau masalah yang kemungkinan atau dapat menggoyahkan persatuan ya? Ini masalah yang terjadi, kemungkinan masalah yang terjadi. Satu, terjadinya disharmonisasi di mana tidak ada penyesuaian atas keragaman antar manusia dengan dunia lingkungannya, ya, disharmonisasi, ya, situasi yang tidak harmonis ya. Kemudian nomor 2, terjadi diskriminatif ya terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu yang akan memunculkan masalah yang lain, yaitu kesenjangan dalam berbagai bidang dan merugikan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, terjadi eksklusivisme, yaitu rasialisme ya, yang bersumber dari superioritas diri ya. Alasannya dapat bermacam-macam ya, diantaranya yakin bahwa secara kodrati ras atau suku tertentu atau kelompoknya lebih tinggi dari ras atau suku kelompok yang lain, menganggap kelompok yang lain derajatnya lebih rendah daripada kelompoknya sendiri. Nah, ini yang terjadi ya, eksklusivisme dan rasialisme ya. Kemudian kita ya harus bertanya sebetulnya apa yang harus kita lakukan ya untuk mengurangi atau memperkecil masalah yang tadi sudah disampaikan tadi. Yang ketiga, pertama kita harus menumbuhkan sekali lagi semangat religius ya. Kita sebagai penganut agama ya yang memiliki kepercayaan, memang kita harus membangkitkan ini ya, semangat religius. Kemudian semangat nasionalisme, kemudian semangat pluralisme bahwa kita memang berbeda ya. Kemudian semangat humanisme. Kemudian yang kelima, dialog antar umat beragama. Kemudian yang terakhir, membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi, namun konfigurasi hubungan antar agama, media massa, dan harmonisasinya. Jadi kita harus memang melibatkan segala sektor ya untuk membina, membangun sebuah komunikasi yang baik ya antar semua elemen masyarakat ya, entah itu di media massa ya, kemudian bagaimana itu bisa menciptakan sebuah situasi yang harmonis. Nah, teman-teman, memang saat ini problematika yang terjadi ya dialami oleh bangsa Indonesia adalah adanya gejala diskriminasi dalam masyarakat yang beragam ini ya. Diskriminasi adalah setiap tindakan yang melakukan pembedaan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status, kelas sosial ekonomi, jenis kelamin, kondisi fisik, usia, orientasi seksual, pandangan ideologi, dan politik. Tentu kondisi ini bertolak belakang dengan semangat kebangsaan kita sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ya. Sebetulnya kita semua bangsa Indonesia itu memiliki hak untuk itu. Sangat jelas sekali bahwa setiap orang yang mendapat perlindungan saat dia mendapat perlakuan diskriminatif ya, meskipun begitu diskriminasi masih terjadi di berbagai belahan dunia ini ya. Prinsip non diskriminatif harus mengawali kesepakatan antar bangsa untuk dapat hidup dalam kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Nah, teman-teman, dalam kitab suci Perjanjian Lama ya, kita juga harus belajar dari kitab suci tentunya ya, diceritakan bahwa bangsa yang terpilih seringkali menghayati rasa ya satu bangsa, satu Tuhan, satu negeri, satu tempat ibadat, dan satu tatanan hukum. Ya, di kitab Ulangan, bangsa terpilih itu bangsa Israel ya. Dari sejarahnya ternyata ketika mereka bersatu, mereka menjadi kuat, ya, sanggup mengalahkan musuh dan menjadikan dirinya bangsa yang jaya. Namun ketika mereka tidak bersatu, mereka menjadi bangsa yang tidak berdaya dan setiap kali secara gampang dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Kitab suci menceritakan bahwa ketika mereka ya keluar dari Mesir memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua, ya, mereka sungguh bersatu dan dapat merebut tanah terjanji itu. Ya, ini ada di kitab Yosua ya. Kemudian ketika mereka sudah menepati tanah terjanji dan dibagi menurut suku-suku keturunan Yakub, maka mereka lama-kelamaan terpecah-pecah menjadi lemah.
Pada saat itulah mereka menjadi lemah dan gampang dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Mereka pernah bersatu di bawah pimpinan Raja Daud dan menjadi bangsa yang kuat dan jaya. Kemudian mereka terpecah lagi dan menjadi lemah. Teman-teman, dalam Perjanjian Baru juga ya dikisahkan bahwa ketika ya saat Mesias datang, umat Israel telah dijajah oleh bangsa Romawi. Akibatnya mereka menjadi bangsa yang lemah dan terpecah belah. Ketika Yesus ingin mempersatukan mereka dan dalam suatu kerajaan dan bangsa yang baru yang bercorak rohani, Yesus mengeluh bahwa apa? Bahwa setiap betapa sulitnya ya untuk mempersatukan bangsa ini. Itu yang dikeluhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, mereka seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Ini dikatakan dan diceritakan dalam Injil Matius. Ya, Yesus sendiri merasakan hal itu. Yesus bahkan berusaha untuk menyapa suku yang dianggap bukan Yahudi, ya seperti orang-orang Samaria. Ya, ini juga merupakan bagaimana sih Yesus mau mencoba untuk berdialog ya dengan semua golongan, termasuk golongan Samaria. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita teman-teman, yang pertama Tuhan menciptakan umat manusia dalam keberbedaan ya yang tak terhindarkan lagi tentunya. Maka kemajemukan merupakan keadaan yang tak terhindari. Ya, itu kita tidak bisa pungkiri itu. Ya, orang harus belajar mengambil sikap yang tepat untuk belajar bertindak secara arif untuk bisa hidup dan membangun masyarakat dalam keanekaan ya atau dalam keberagaman. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk ya, tentu sudah kita lihat tadi kemajemukan ini tampak dalam berbagai bentuk tadi ya, agama, suku, bahasa, adat istiadat dan sebagainya. Hal yang terpenting ialah menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur, bukan bangsa yang monokultur. Kodrat bangsa Indonesia memang berbeda-beda dalam kesatuan. Dalam hal tersebut dirumuskan dengan sangat baik dan tepat oleh bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti beraneka ragam atau keberbedaan namun satu. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 menegaskan kita bahwa adalah satu, ya, satu bangsa, satu bahasa, satu nusa. Nah, teman-teman, menjaga kebinekaan, keutuhan, kesatuan, dan keharmonisan dalam kehidupan merupakan panggilan dan tugas bangsa Indonesia. Kita ya sebagai bagian ya. Keberagaman adalah kekayaan, sedangkan kesatuan persaudaraan sejati adalah semangat dasar. Kehidupan yang berbeda-beda itu harus saling menyumbang dalam kebersamaan dan kesejahteraan bersama. Tuhan menciptakan kita berbeda, bukan agar kita terpecah belah. Ya, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu bukan tidak mungkin kalau kita mau bersatu. Meskipun ya berbeda suku, berbeda agama, kita harus bersatu. Semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam perbincangan dengan perempuan Samaria, ya Yesus menuntun perempuan sampai perempuan itu sampai kesadaran ya. Yesus menuntun perempuan yang berbicara dengan dia sampai kesadaran akan iman yang benar. Bagi Yesus siapapun sama ya, perempuan Samaria bagi Yesus adalah sama dan sederajat dengan yang lain. Yesus tidak pernah membedakan manusia berdasarkan atas suku, agama, golongan dan sebagainya. Di mata Tuhan tidak ada yang lebih mulia dan lebih rendah. Tuhan memberi kesempatan kepada siapapun untuk bersaudara. Tuhan menyatakan dirinya bukan hanya untuk suku atau golongan tertentu, tapi untuk semua orang. Sikap Yesus yang harus menjadi sikap setiap orang Kristen, ya, maka perlu diusahakan. Apa itu sikapnya? Yang pertama, sikap-sikap yang bersifat mencegah perpecahan. Ini yang paling penting, ya. Upaya-upaya konkret yang membangun kehidupan bersama harus dikembangkan dengan menghapus semangat primordial ya dan semangat sektarian ya, dengan menghapus sekat-sekat dan pengkotak-kotakan masyarakat menurut kelompok-kelompok agama, etnis dan lain-lain. Yang kedua adalah sikap positif dan aktif
Ya, ini juga penting. Ya, dalam masyarakat yang majemuk, setiap orang harus berani menerima perbedaan sebagai suatu rahmat. Perbedaan atau keberagaman adalah keindahan dan merupakan faktor yang memperkaya. Ya, jadi ini yang sangat penting juga. Ya, perlu dikembangkan sikap saling menghargai, toleransi, menahan diri, rendah hati, ya, rasa solidaritas demi kehidupan yang tentram, harmonis, dan dinamis. Ya, setiap orang bahu-membahu menata masa depan yang lebih cerah, lebih adil, makmur, dan sejahtera. Dan kita juga harus berusaha mengusahakan tata kehidupan yang adil dan beradab. Nah, ini yang merupakan hal-hal yang yang harus kita perlu wujudkan, perlu usahakan, ya. Mengusahakan kegiatan komunikasi lintas suku, agama, dan ras, ya. Ini menyangkut juga dialog. Nah, teman-teman, pembelajaran kita sampai di sini mungkin agak sedikit teoritis, ya, agak panjang penjelasannya, tapi saya harap ini bisa membantu kita dalam proses pembelajaran kita. Sebagai evaluasi untuk memperdalam pembelajaran kita, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, jelaskan apa itu keberagaman, kemajemukan bagi manusia di Indonesia. Yang kedua, jelaskan peluang dan tantangan atas realitas keberagaman pada bangsa Indonesia. Semua sudah saya jelaskan tadi, ya. Kemudian yang ketiga, jelaskan ajaran kitab suci tentang keberagaman bangsa Indonesia, ya. Entah itu dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, kemudian yang keempat, jelaskan yang harus kita lakukan untuk mengurangi, memperkecil permasalahan akibat keberagaman. Tadi juga sudah saya jelaskan, ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, jelaskan sikap sebagai orang Kristen untuk mengusahakan dalam menghadapi keberagaman yang baru saja. Oke, teman-teman, cukup pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Saya harap tidak bosan, ya, dalam pembelajaran kita. Tetapi ingat, ya, bahwa Tuhan Yesus mencintai kita. Tuhan Yesus ingin supaya kita tinggal, ya, menjaga persatuan, menjaga iman kita, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, terakhir, yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Yang suka dengan pembelajaran ini, silakan tekan tombol like. Oke, teman-teman, sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye, Tuhan memberkati.